Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrian Nabil Darumba dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan laut. Di sini, apa itu lingkungan laut? Lingkungan laut adalah lingkungan perairan asin atau biasa disebut marine waters yang sangat luas dan mencakup seluruh wilayah laut, mulai dari zona pesisir atau pantai, muara, hingga ke tengah samudera, dari permukaan air sampai ke dasar laut dengan berbagai tipe, kedalaman, dan morfologi, dan makhluk hidup termasuk manusia yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kelangsungan kehidupan di dalamnya. Karakteristik utamanya itu satu, terdiri dari air dengan salinitas tinggi, makanya airnya bisa asin. Yang kedua itu memiliki zona zona vertikal atau permukaan kolom air dan dasar laut, dan horizontal itu dari pantai ke laut lepas. Tiga itu ada merupakan habitat bagi berbagai biota laut, mulai dari plankton hingga mamalia laut besar seperti paus contohnya. Yang keempat itu ada sifat fisika dan kimia air laut seperti suhu, arus, gelombang, pasang surut, pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien sangat mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Selanjutnya, ada apa itu fungsi dari lingkungan laut itu? Nah, fungsinya itu ada banyak. Contohnya itu karena laut sangat penting bagi kehidupan karena jadi habitat jutaan spesies, pengatur iklim, dan penghasil utama oksigen melalui fitoplankton. Hanya kalau di laut tuh suka ada kelihatan hijau-hijau, nah itu fitoplankton ya. Terus selain itu juga laut menyediakan sumber pangan seperti ikan. Laut juga mendukung ekonomi lewat perikanan, pariwisata, dan transportasi. Laut berperan dalam siklus air serta menjadi sumber penemuan senyawa obat yang bermanfaat bagi manusia tentunya. Habitat menurut cahaya. Yang satu itu ada zona fotik atau eufotik. Nah, itu zona paling atas dari ketinggian 0 sampai 200 meter. Masih mendapat banyak cahaya. Nah, karena ini masih di atas ya. Cahaya matahari itu sehingga memungkinkan fotosintesis. Di sini banyak flora dan fauna laut seperti plankton, rumput laut, dan ikan-ikan lainnya. Nah, itu ada zona twilight atau dysphotic. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam dalam itu berada di kedalaman 200 hingga 1000 meter. Dapat cahaya mataharinya itu sedikit sehingga fotosintesis di sini tuh tidak bisa berlangsung, dan tumbuhan laut sangat sedikit ditemukan karena tidak bisa fotosintesis. Umumnya dihuni oleh ikan-ikan predator dan makhluk laut yang bisa bertahan di kondisi remang-remang. Nah, ini yang paling dalam itu zona afotik namanya, atau bati pelagik. Bawah 1000 meter, tidak ada cahaya matahari sama sekali yang bisa masuk. Zona ini tuh gelap total dan biasanya dihuni oleh organisme yang mampu menghasilkan cahaya sendiri, atau biasa disebut bioluminescensi, seperti beberapa jenis ikan dan ubur-ubur dalam, seperti anglerfish. Selanjutnya itu kita akan membahas studi kasus. Eh, itu ada tumpahan minyak di perairan Indonesia. Salah satu studi kasus lingkungan laut yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran akibat tumpahan minyak. Sejak 2018, tercatat beberapa kasus besar tumpahan minyak di perairan Indonesia yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat tentunya dan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah tumpahan minyak di perairan Balikpapan pada tahun 2004 yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove dan padang lamun. Nah, di sini ada dampak dari tumpahan minyak yang tadi itu meliputi ada satu itu kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Nah, dampak kedua itu ada gangguan terhadap kehidupan biota laut, termasuk kematian ikan dan organisme laut lainnya. Yang ketiga itu kita ada kerugian ekonomi tentunya bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan yang kehilangan sumber pencahariannya. Terakhir itu kita ada penurunan kualitas air laut tentunya dan pencemaran pantai yang mengganggu aktivitas wisata dan rekreasi.
Faktor-faktor lain itu ada, selain dari tumpahan minyak tadi, pencemaran laut di Indonesia itu sering disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan pertambangan yang masuk ke laut melalui sungai-sungai besar. Kan suka ada kayak pabrik-pabrik yang buang sampah limbah sembarangan. Nah, itu contohnya itu tuh. Nah, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta dan Taman Nasional Pulau Seribu. Cemar ini telah mengancam keanekaragaman hayati laut dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Di sini kita ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah lingkungan laut itu ekosistem yang sangat luas dan tentunya penting bagi kehidupan manusia maupun organisme laut lainnya. Namun, laut menghadapi ancaman serius seperti pencemaran dan kerusakan habitat yang berdampak buruk pada ekosistem laut. Karena itu, pengelolaan laut yang baik sangat penting untuk menjaga ekosistem. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.